ini menjadi satu bangsa yang seperti tiap hari digembleng oleh keadaan. Digembleng, hampir hancur lebur, bangun kembali. Digembleng, hampir hancur lebur, bangun kembali. Hanya dengan jalan demikianlah kita bisa menjadi satu bangsa yang benar-benar bangsa otot kawat balung. Baru-baru ini dengan pergantian humas baru di PT SLS atas nama Tora, eksekusinya dijalankan dengan bikin laporan polisi. Akhirnya ditangkaplah 6 masyarakat ini melalui security, ya. Lalu masyarakat yang ditangkapnya diserahkan ke Polres Pelalawan. Ini yang menjadi latar belakang akhirnya kami mau tidak mau organisasi keselamatan ini melakukan advokasi kembali untuk advokasi upaya mediasi sebenarnya Pak, pembebasan terhadap 6 masyarakat ini. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus paham dan tunduk pada akar permasalahan. Akar permasalahan ini sudah diakui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ada yang dari Partai Golkar, ada yang dari Partai PDIP, ada yang dari Partai Gerindra. Semuanya mengakui kalau fakta itu terjadi, perampasan tanah ini terjadi. Dan kami menyampaikan bahwa perampasan tanah ini akan berdampak pada kesenjangan ekonomi. Bagaimana mungkin warga pribumi bisa melihat orang lain senang di atas tanah yang mereka punya? Dan ini dibuktikan dengan kuburan kisah kecil di Priok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dari jajaran Polres Kabupaten Pelalawan, Pak Kabaop dan Pak Kasat beserta satuannya. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati rekan-rekan kami di Lembaga DPRD Kabupaten Pelalawan beserta Sekretariat DPRD yang hadir pada kesempatan ini, dan selanjutnya yang kami hormati dan kami muliakan seluruh masyarakat Kecamatan Kerumutan yang hadir pada siang hari ini. Tepuk tangan dulu untuk masyarakat yang sudah menyampaikan aspirasinya. Pada pagi hari ini kami mewakili pimpinan DPRD Kabupaten Pelalawan, kebetulan masing-masing ada kegiatan, dan oleh karena itu kami mewakili beserta rekan-rekan yang ada di sini bahwa kami menyambut baik apa yang Bapak Ibu sampaikan, dan inilah tempatnya, dan apa yang Ibu lakukan pada hari ini sudah tepat karena ini adalah rumah rakyat. Audiensi kami terima Bapak semua, nanti di ruangan perwakilan kalau seluruhnya saya pikir ini tidak cukup, ya. Oleh karena itu dalam audiensi ini kami minta perwakilan dari Bapak Ibu semua yang mewakili untuk di ruangan kami di lantai 3. Nanti akan kita bahas lebih lanjut termasuk data-data yang kami butuhkan, dan kami tentu pada kesempatan ini kami juga dari daerah sana Bapak Ibu semua, Pak Kabak, Pak Kasat, dan kami tahu persis bagaimana prosesnya yang Bapak Ibu sampaikan tadi. Nah, termasuk juga Pak ini kami berharap belah mata untuk terus mampu mengawal masyarakat kami ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuannya bisa tercapai. Amin. Kenapa? Karena juga kami tahu persis, karena kami tinggal di sana, dan kami juga orang tua saya juga bagian yang pernah mengalami ini, dan almarhum kakek saya juga pernah ditahan lebih kurang 1 minggu di Bangkinang ketika itu. Bagi bapak-bapak tidak tanpa bapak-bapak secara rinci menyampaikan ini pun saya tadi juga cukup terenyuh, dan tidak sadar juga air mata saya juga mengalir karena ingat almarhum kakek saya dan paman saya juga ketika itu dalam mempertahankan hak. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, pada kesempatan ini kami menyambut baik sekali lagi
apa yang Bapak Ibu sampaikan dan ini tempatnya sudah tepat, dan tentu juga kita minta follow up kepada pemerintah daerah, tentunya eksekutif dalam hal ini kepala daerah dan beserta OPD terkait untuk terus bersama-sama dengan kami dari lembaga DPRD untuk sama-sama menindaklanjuti ke depannya. Terkait unjuk rasa masyarakat keturunan Lubuk Bungkuk dan Rawang Dalam, Kecamatan Kerumutan yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Bangkit, menuntut perusahaan PT Sari Lembah Subur untuk mengembalikan lahan yang berada di luar hak guna usaha perusahaan PT Sari Lembah, karena lahan di luar HGU perusahaan tersebut ada perkampungan dan perkuburan masyarakat. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan diwakili Asisten 1 Pemkab Pelalawan melakukan mediasi antara masyarakat keturunan Lubuk Bungkuk dan Rawang Dalam, Kecamatan Kerumutan, dengan perusahaan PT Sari Lembah Subur. Namun dalam mediasi tersebut, perusahaan PT Sari Lembah Subur tidak hadir sehingga menimbulkan kekecewaan warga. Kan kami ada dua belah pihak nih yang bersengketa pada hari ini. Dan menginginkan ada titik temu, ada dudukan seperti itu. Dan sekarang ini kami tak ada menemukan itu. Kecewa ya dengan sangat kecewa. Pemerintah ya. Sangat kecewa. Saya nyatakan ini kami masyarakat desa, kami masyarakat Lubuk Bungkuk dan Rawang Dalam, kami sangat kecewa. Baik itu perusahaan, baik itu pemerintahan. Pada siapa kami kalau tidak ada tempat mengadu kami lagi kan? Ini kan anak-anak mereka di Kabupaten Pelalawan ini. Gitu. Saya sama perusahaan itu sekitar tahun 2004 ya. Sekitar tahun 2004 dikelola sama perusahaan. Namun kami atas nama putra daerah tersebut, di situ ada kampung dulu namanya Kampung Lubuk Bungkuk dan Rawang Dalam, sangat prihatin. Jika belum ada solusi, warga mengancam akan menduduki dan berunjuk rasa di areal perkebunan PT Sari Lembah Subur. Pun pelaku sejarahnya adalah orang tua saya. Salah satunya tepatnya di lahan hari ini OEK yang dulu namanya, yang sekarang itu hampir ribut setiap hari di masyarakat. Karena di dekat lahan OEK itu ada pekuburan namanya taatan saya di kalau masuk kampung awal. Nah, hari ini mulai dari ujung sampai ke pangkal, samping kiri, samping kanan, semuanya meributkan masalah PT Sari Lembah Subur. Saran saya Ketua, kita bentuk pansus. Karena kenapa hari ini ada yang mendapatkan di lahan Sari Lembah Subur ini mengklaim asli orang situ, ada yang tidak asli orang situ. Semuanya mengklaim mempunyai hak. Nah, hari ini kita tidak tahu ini. Mereka datang berbondong-bondong ke PT Sari Lembah Subur mengatasnamakan ada data segala macam. Kalau kita bentuk hari ini pansus, kita ambil semua data. Setelah itu kita turun bersama, baik itu BPN, Dinas Perizinan, PT, dan masyarakat bersama hari ini Komisi 1 dan Komisi 2. Biar kita tahu akar permasalahan ini. Kalau tidak kita turun ke lapangan, tidak memegang data, kita tidak melihat langsung, tidak akan jadi permasalahan ini selesai. Karena permasalahan PT Sari Lembah Subur mulai tahun 2018 ini sudah membludak. Pertama 2018 itu 297 di luar HGU. Hancur PT Sari Lembah Subur ini akibat dari manajemen dalam. Itu penyebabnya sebenarnya. Dulu PT Sari Lembah Subur ini sangat baik, hubung sama masyarakat baik. Tapi akibat dari internal mereka, akhirnya hari ini ya bobor mereka sendiri. Lebih baik sekarang kita buka sebuka-bukanya dengan syarat kita bikin pansus. Pak Tora dan kawan-kawan semuanya Lembah Subur, saya sebenarnya kalau masalah kesal dengan Lembah Subur ini sudah lama. Dari awal pertama manajemen perusahaan Lembah Subur ini tidak kooperatif dan tidak serius membantu masyarakat. Itu perlu dicatat itu Pak Tora. Dan saya juga menyayangkan dulu waktu pertama rapat di atas waktu zaman Pak Setio, tim ini tidak sebanyak ini kemarin, tidak ada sebanyak ini. Ini sebanyak ini tim dengan seperti apa? Kalau hanya sebanyak ini tim tidak ada jawaban yang pasti, mending nggak usah kita rapat seperti ini. Waktu rapat dulu dengan masyarakat Madang dan Genduang, waktu itu sama Pak Setio, hanya berapa 4 orang 3 orang saja. Dikira mungkin persoalan ini bisa diselesaikan. Hari ini saya melihat dengan full timnya seperti ini, dengan jawaban Pak Tora yang mungkin tidak ada kepastian, menurut saya ini hanya sia-sia saja. Seharusnya kalau seperti ini Pak Tora dan kawan-kawan semuanya dari Lembah Subur sudah tahu tentunya persoalan ini dan perusahaan itu dari sudut ke sudut.
Sahnya dipersiapkan bahan apa yang perlu disampaikan. Jangan hanya menyampaikan nanti manajemen di atas. Apa kepastian dari masyarakat seperti ini? Masyarakat ini sudah mati-matian berjuang untuk memperjuangkan lahannya. Tapi jawaban Pak Tora dan kawan-kawan seperti ini. Makanya ke depan, harapan saya Pak Tora, bukan hanya ke depan. Kalau memang tidak ada jawaban seperti ini, kita minta deadline-nya sampai kapan ada keputusan seperti ini. Biar masyarakat tidak tergantung-gantung keputusannya. Seperti itu. Kalau perlu hari ini juga disampaikan. Tidak perlu nunggu hari berminggu-minggu. Karena saya sudah pengalaman betul dengan Lembah Subur ini, selalu ditunda-tunda, waktunya besok ke besok saja. Tidak ada kepastian. Yang kita takutkan, Pak Tora dan kawan-kawan semuanya, masyarakat sudah mengklaim semua ini. Jangan sampai nanti masyarakat sama masyarakat beradu. Saya pernah kejadian itu di Tanjung Kuyo itu sekarang. Tuh main parah masyarakat sekarang nih. Karena ada pembiaran. Ada oknum-oknum mafia-mafia di situ. Ini sebanyak ini tim, masa tidak ada jawabannya? Selama ini banyak persoalan, hanya Pak Tora yang baru di sini. Tentu tidak. Tim bengong. Itu ada KTU semuanya ada di sini, ada juga asistennya di sini. Semuanya. Jadi kita tidak mau Pak Tora hari ini juga tentu masyarakat seramai ini minta keputusannya bagaimana tindak lanjut Lembah Subur tentang keputusan lahan masyarakat ini. Yang kita harapkan adalah dari Humas, dari manajemen yang diwakili oleh Bapak dan rekan-rekan semua yang berpindah-pindah, tetapi dokumen perizinannya kan tidak berpindah-pindah Pak, jelas ya. Dokumen perizinan ini kan jelas. Jadi kalau bisa nanti ini tolong diserahkan ke Komisi 1 dong. Foto sebenarnya mengenai ini. Kemudian dokumen peta kepemilikan lahannya. Yang mana saja? Yang mana yang dicaplok? Yang mana lahan masyarakat? Itu kan rakyat. Rakyat yang ada di situ adalah mereka yang lebih dahulu di situ. Bukan semata-mata perusahaan datang lalu ini perizinan kami. Memang sistem dulu seperti itu. Sekarang pemerintah berbeda loh Pak. Bisa izin HGU itu dicabut pemerintah, diserahkan kepada rakyat. Itu kebijakan Jokowi sekarang. Jadi artinya tolonglah dari pihak perusahaan jangan arogan seperti itu. Seakan-akan ini ditutup-tutupi, nggak boleh begitu. Itu seperti itu Pak Tora, nggak bisa. Itu namanya mengklaim kami nggak tahu. Nggak bisa. Pemilik perusahaan harus tahu dan Bapak sebagai Humas harus tahu. Ya, jadi sekali lagi perizinan dan peta kepemilikannya ini saya pikir kalau bisa kita tahu juga lah di Komisi 1 ini Pak. Iya, jadi sehingga dengan perizinan peta kepemilikannya tahu kita berapa luas kepemilikan sebenarnya Sari Lembah Subur ini dan berapa yang di luar itu. Jadi ketahuan nanti setelah kita ini. Saya pikir dari BPN ya Bu ya. Persoalan ini sudah diakui dan sayangnya terjadilah penangkapan ini. Poinnya Pak, kami minta sebenarnya dari Pemda. Penyebab penangkapan itu apa? Tuduhan pihak SLS ini kan pencurian. Pasal yang dikenakan itu 363. Tapi jauh pencurian sawit Pak. Memang dari sawit-sawit. Kalau berdasarkan apa ini ya? Ada BB. Ada. Nah, ini yang melatar belakanginya itu. Akhirnya kami berharap pihak Pemda melalui Dewan mungkin bisa bekerja sama untuk melakukan mediasi ke Polres agar bersama-sama mendorong pihak PT SLS untuk mencabut laporan ini. Karena harus kita akui SLS ini berada di tengah-tengah perkampungan. Artinya apa? Kalau mereka mau eksekusi di bawah, mereka bisa lakukan Pak. Bawa api, bawa apa segala macam bisa. Makanya kami kemarin mendorong jangan lakukan itu. Ayo kita bawa perkara ini ke Pemda. Dorongan kami adalah mediasi. Itu satu. Yang kedua, terkait persoalan SLS ini, sebenarnya jauh-jauh hari lagi-lagi sudah diketahui akar persoalannya. Tinggal minta rekomendasi dari Dewan dilempar ke Pemda, eksekusi. Ada ruang yang sudah bisa dimanfaatkan sangat kuat sekali. Apa itu? Perintah Presiden Pak. Ya, perintah presiden jelas bagi perusahaan-perusahaan maupun BUMN atau swasta ya, yang memiliki konflik
ketika mereka mempersulit pengembalian hak-hak masyarakat itu, ancamannya cabut. Itu perintah presiden. Sejak dari tahun 2019, perintah ini turun ke menteri, turun ke bupati. Artinya tinggal lagi Pemda ini membongkar data. Benar atau tidak data yang disampaikan oleh masyarakat ini? Faktanya kan benar ini terjadi. Saya pikir persoalan ini bisa selesai, Pak. Mungkin itu dua itu yang menjadi tuntutan kami. Pertama, pembebasan ini. Yang kedua adalah penyelesaian konflik. Karena kita tidak berharap lagi ada penangkapan-penangkapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, rapat terbatas pagi hari ini akan dibahas mengenai percepatan penyelesaian masalah pertanahan. Ini terus saya alami setiap ke daerah, baik dalam saat membagi sertifikat maupun kunjungan-kunjungan ke kampung, ke desa. Selalu ada yang membisiki kepada saya atau menemui kepada saya mengenai terjadinya sengketa lahan, sengketa tanah, baik itu rakyat dengan perusahaan swasta, rakyat dengan BUMN, maupun juga rakyat dengan pemerintah. Dan seperti juga yang terakhir saya temui, yaitu yang berkaitan dengan kasus tanah antara rakyat dan PTP yang terjadi di Provinsi Riau di Kabupaten Kampar. Saya kira ini bukan hanya di Kampar saja, hampir di semua kabupaten kejadian-kejadian ini ada semuanya, dan saya minta ini segera diselesaikan secepat-cepatnya, dituntaskan, agar apa? Rakyat memiliki kepastian hukum, ada rasa keadilan, dan apapun saya pernah menyampaikan, konsesi yang diberikan kepada swasta maupun kepada BUMN, kalau di tengahnya itu ada desa, ada kampung yang sudah bertahun-tahun hidup di situ, kemudian mereka malah menjadi bagian dari konsesi itu, ya siapapun pemilik konsesi itu berikan kepada masyarakat, kampung, desa, kepastian hukum. Saya sampaikan, kalau yang diberi konsesi sulit-sulit, cabut konsesinya. Saya sudah perintahkan ini, cabut seluruh konsesinya, tegas-tegas. Ini rasa keadilan dan kepastian hukum harus di nomor satu, kan udah jelas di situ, udah ini lama hidup lama di situ, malah kalah dengan konsesi baru yang baru saja diberikan. Dan langkah-langkah sistematik dalam memperbaiki kebijakan dan tata kelola tanah ini saya melihat sudah dilaksanakan dengan baik oleh BPN, tetapi karena masalahnya terjadi di hampir semua provinsi, kabupaten, dan kota, ini agar cara-cara yang sistemik, yang tersistem itu bisa menyelesaikan semuanya, tidak satu persatu. Kemudian juga implementasi kebijakan satu peta, saya kira ini juga akan juga banyak menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Dan saya juga perintahkan untuk terus melanjutkan program sertifikasi tanah untuk rakyat, PTSL, saya kira dari 5 juta, 7 juta, 9 juta, saya kira kita harapkan nanti di 2024-2025 pensertifikatan di seluruh tanah air yang akan selesai semuanya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar.